Selamat datang di channel Meja Belajar Akira. Kali ini kita akan latihan soal untuk formasi penjaga tahanan. Langsung saja, yuk kita mulai. Prinsip hukum yang membebaskan pihak dari tanggung jawab pelaksanaan perikatan akibat kejadian di luar kendali adalah A. Exceptio non ad impleti contractus. B. Pacta sunt servanda. C. One prestasi. D. Offermah. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu offermah. Perjanjian trust adalah perjanjian di mana pihak pemilik memberikan hak kepada pihak ketiga yang disebut A. Beneficiary. B. Guardian. C. Trustor. D. Truste. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu truste. Apa yang dimaksud dengan pengawasan terhadap penyidikan dalam konteks tindak pidana korupsi dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi transparansi dan keadilan dalam proses hukum? A. Pengawasan terhadap penyidikan adalah peran hakim dalam mengawasi tindakan penyidik dan penuntut umum selama penyidikan untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa dijaga. B. Pengawasan terhadap penyidikan adalah tanggung jawab media dalam meliput kasus korupsi untuk memastikan transparansi. C. Pengawasan terhadap penyidikan adalah tugas dari penyidik untuk memantau aktivitas terdakwa selama penyidikan. D. Pengawasan terhadap penyidikan adalah tanggung jawab kejaksaan untuk memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara adil dan tidak memihak. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu pengawasan terhadap penyidikan adalah peran hakim dalam mengawasi tindakan penyidik dan penuntut umum selama penyidikan untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa dijaga. Pasal berapakah yang mengatur mengenai perikatan dalam buku 3 Koperdata? A. Pasal tahun 1234 sampai tahun 1303. B. Pasal tahun 1250 sampai tahun 1804. C. Pasal tahun 1234 sampai tahun 1833. D. Pasal tahun 1303 sampai tahun 1367. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu pasal tahun 1234 sampai tahun 1833. Hukum pidana mempunyai tujuan untuk A. Memberikan perlindungan kepada korporasi. B. Memberikan perlindungan kepada masyarakat. C. Memberikan perlindungan kepada perseorangan. D. Memberikan perlindungan kepada kelompok tertentu. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Apakah yang menjadi salah satu syarat sahnya penggeledahan oleh penyidik? A. Keputusan dari penyidik. B. Surat izin dari korban. C. Izin dari penuntut umum atau hakim dalam kasus tertentu. D. Persetujuan dari terdakwa. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu izin dari penuntut umum atau hakim dalam kasus tertentu. Teori yang mengklaim bahwa kriminalitas terjadi karena kurangnya kesempatan bagi individu untuk mencapai tujuan mereka secara sah dikenal sebagai A. Teori konflik. B. Teori interaksionisme sosial. C. Teori akomodasi. D. Teori kesempatan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu teori kesempatan. Pada saat pelaksanaan penggeledahan, penyidik wajib menyertakan A. Tersangka. B. Hakim pengawas. C. Jaksa penuntut umum. D. 2 orang saksi dari masyarakat. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu 2 orang saksi dari masyarakat. Perikatan yang timbul akibat hukum atau regulasi tertentu yang mengharuskan seseorang untuk membayar kompensasi disebut perikatan. A. Yuridis. B. Kompensasi. C. Wajib. D. Paksaan. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu wajib. Tindak pidana perdagangan manusia diatur dalam Undang-Undang berapa? A. UU 35 tahun 2009. B. UU 19 tahun 2019. C. UU 21 tahun 2007. D. UU 31 tahun 1999. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu UU 21 tahun 2007. Salah satu dalil tentang pengertian hukum pidana di bawah ini yang tepat adalah A. Seperangkat aturan hukum mengatur tentang perbuatan yang dilarang disertai ancaman, sanksi berupa kurungan. B. Seperangkat aturan hukum mengatur tentang perbuatan yang dilarang disertai ancaman, sanksi berupa penderitaan, nestapa. C. Seperangkat aturan hukum
mengatur tentang perbuatan yang dilarang disertai ancaman, sanksi berupa penjara. D. Seperangkat aturan hukum, mengatur tentang perbuatan yang dilarang disertai ancaman, sanksi berupa denda. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu seperangkat aturan hukum, mengatur tentang perbuatan yang dilarang disertai ancaman, sanksi berupa penderitaan, nestapa. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sumber hukum acara perdata yang lain adalah A. Perjanjian internasional, B. Berita harian, C. Jurisprudensi, D. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu jurisprudensi. Pengawasan atas kegiatan intelijen dilakukan oleh A. Mahkamah Agung, B. DPR, C. Dewan Pengawas BIN, D. Presiden. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu Dewan Pengawas BIN. Dalam sebuah sengketa antara perusahaan kayu dan LSM lingkungan, penggugat mengklaim bahwa perusahaan kayu melakukan penebangan liar di kawasan hutan yang dilindungi. Tergugat membantah klaim tersebut dan mengklaim bahwa tindakan mereka sesuai dengan izin pemerintah. Penggugat menghadirkan saksi ahli dalam bidang kehutanan untuk membuktikan bahwa penebangan liar telah terjadi. Bagaimana hakim seharusnya menilai keterangan saksi ahli dalam situasi ini? A. Hakim harus mengabaikan saksi ahli karena bias terhadap pihak penggugat. B. Hakim harus memberi keleluasaan pada saksi ahli untuk menjelaskan tindakan tergugat tanpa pemeriksaan lebih lanjut. C. Hakim harus sepenuhnya mengandalkan pendapat saksi ahli karena keahliannya dalam bidang kehutanan. D. Hakim harus menilai latar belakang dan kualifikasi saksi ahli serta analisisnya terhadap bukti-bukti yang ada. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu hakim harus menilai latar belakang dan kualifikasi saksi ahli serta analisisnya terhadap bukti-bukti yang ada. Apa yang dimaksud dengan gugatan perdata? A. Gugatan yang berkaitan dengan tindak pidana. B. Gugatan yang berkaitan dengan hak-hak perdata individu. C. Gugatan yang diajukan oleh pihak pidana. D. Gugatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu gugatan yang berkaitan dengan hak-hak perdata individu. Implementasi hak asasi manusia sesuai dengan UUD 1945 adalah A. Mengutamakan kepentingan umum, B. Mengutamakan kepentingan perorangan, C. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan perseorangan, D. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan perseorangan. Konsep criminal opportunity yang menekankan bahwa kejahatan terjadi ketika pelaku memiliki kesempatan dan motivasi adalah inti dari teori. A. Differential Association Theory, B. Strand Theory, C. Situational Crime Prevention, D. Social Control Theory. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu Situational Crime Prevention. Apa yang dimaksud dengan dokumen elektronik dalam penggunaannya sebagai bukti dalam kasus tindak pidana korupsi, dan apa tantangan yang mungkin muncul dalam menghadapinya? A. Dokumen elektronik adalah dokumen yang hanya digunakan oleh jaksa penuntut umum. B. Dokumen elektronik adalah dokumen yang hanya tersedia dalam bahasa asing. C. Dokumen elektronik adalah dokumen yang hanya tersedia dalam format digital dan mungkin sulit untuk diautentikasi. D. Dokumen elektronik adalah dokumen yang selalu tersedia dalam bentuk fisik. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu dokumen elektronik adalah dokumen yang hanya tersedia dalam format digital dan mungkin sulit untuk diautentikasi. Dalam konteks hukum keluarga, apa yang dimaksud dengan perwalian? A. Pengaturan pembagian harta antara suami dan istri setelah perceraian. B. Wewenang orang tua atau wali hukum untuk mengambil keputusan atas anak yang belum dewasa. C. Proses perceraiannya pasangan suami dan istri. D. Hak dan kewajiban orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak-anak mereka. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu wewenang orang tua atau wali hukum untuk mengambil keputusan atas anak yang belum dewasa. Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut, kecuali A. Keterbukaan, B. Pelayanan prima, C. Keadilan, D. Persamaan kedudukan di dalam hukum. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu pelayanan prima. Apa yang dimaksud dengan prinsip equality of arms dalam peradilan tata usaha negara? A.
kesetaraan dalam akses dan kesempatan. B. Keterlibatan pihak ketiga dalam persidangan. C. Kewenangan pengadilan. D. Kesetaraan dalam perang. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu kesetaraan dalam akses dan kesempatan. Yang dimaksud sumber hukum dari segi sosiologis yaitu A. Dari mana pembentukan undang-undang memperoleh bahan dalam membentuk UUD. B. Faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam masyarakat. C. Kitab suci dari masing-masing agama. D. Sumber yang didasarkan pada tulisan, dokumen, surat dan sebagainya. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam masyarakat. Acara cepat dalam tata usaha negara dilakukan. A. Hanya dalam situasi darurat. B. Untuk menghindari pengadilan. C. Untuk mempercepat proses legislatif. D. Untuk menangani sengketa dengan cepat. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu untuk menangani sengketa dengan cepat. Yang bukan merupakan sanksi tambahan dalam hukum pidana adalah A. Pencabutan hak tertentu. B. Pembayaran uang pengganti. C. Pencabutan hak untuk dipilih. D. Denda. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu denda. Apa yang menjadi pertimbangan utama dalam teori relatif mengenai tujuan pemberian pidana? A. Pendidikan. B. Perlindungan. C. Pembalasan. D. Pencegahan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu pencegahan. Keputusan hakim terdahulu yang sering diakui dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang serupa disebut dengan istilah A. Prudens. B. Rekondisi. C. Rujukan. D. Jurisprudensi. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu jurisprudensi. Konsep proportionality dalam HAM internasional mengacu pada A. Kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. B. Prinsip bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia harus seimbang dengan tujuan yang sah. C. Kewajiban negara untuk memberikan hak yang setara kepada semua warga. D. Prinsip bahwa hukuman harus sesuai dengan beratnya pelanggaran. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu prinsip bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia harus seimbang dengan tujuan yang sah. Bagaimana cara mengajukan kasasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara? A. Mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. B. Mengajukan permohonan ke Mahkamah Tinggi Tata Usaha Negara. C. Mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. D. Mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung. Tindak pidana yang hanya dikenal dalam undang-undang dan belum tentu bertentangan dengan norma sosial disebut A. Delik dolus. B. Delik culpa. C. Delik material. D. Delik formil. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu delik formil. Asas ini berhubungan dengan terjadinya perjanjian, yaitu untuk terjadinya suatu perjanjian disyaratkan harus ada kata sepakat. Perjanjian dapat dibuat bebas dari bentuk atau formalitas tertentu. Dengan demikian perjanjian yang dibuat secara lisan pun tetap sah, kecuali apabila disyaratkan bahwa untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan harus dituangkan dalam bentuk akta. Tentang tertulisnya perjanjian sebenarnya hanyalah bermanfaat untuk pembuktian di kemudian hari, merupakan asas A. Asas kebebasan berkontrak. B. Asas itikat baik T. Goedertrouw. C. Asas konsensualisme. D. Asas mengikatnya perjanjian Pacta sunt servanda. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu asas konsensualisme.